Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan saya Fidaresti Anjarsari dengan NIM 25110111088. Saya di sini ingin memenuhi tugas akhir saya UAS, yaitu tentang video mikro konseling dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Luh Putu Sri Lestari SPD MPD dan Dr. Putu Ari Darmayanti SPD MPD. Selamat siang Dinda, dengan kabar hari ini? Baik Ibu, puji syukur. Ibu juga baik. Ibu dengar nilai ujian akhir semester sudah keluar ya? Bagaimana Di? Apakah kamu puas dengan nilai kamu? Atau justru ada kendala tertentu yang membuat hati adik mungkin tidak tenang dengan nilai-nilai tersebut? Ceritakan saja apa adanya. Ibu di sini untuk mendukung. Begini Bu, sebenarnya saya sedikit ada permasalahan yang saya alami yang terjadi saat ini Bu, dimana terkait dengan nilai saya saat ini, karena nilai-nilai saya itu tidak seperti apa yang saya harapkan Ibu, dan itu juga yang membuat saya datang ke sini untuk minta bantuan dari Ibu, saran dari Ibu juga mengenai permasalahan yang saya hadapi Ibu, karena saya memang benar-benar butuh bantuan dari Ibu, karena hal ini itu membuat saya benar-benar sangat cemas dan membuat konsentrasi saya juga jadi terpengaruh di kelas karena nilai saya Ibu. Oke. Hal seperti ini memang sering dialami oleh murid-murid seperti Denda di masa-masa akhir sekolah, di mana tekanan semakin bertumpuk. Boleh Ibu tahu lebih detail apakah ada masalah spesifik atau mungkin adik merasa tidak puas dengan nilai ujian akhir semester ini yang keluar? Jangan ragu untuk berbagi. Ini adalah ruang aman tanpa penilaian. Sejujurnya Bu, nilai saya itu menurun sangat drastis gitu dibandingkan dengan semester sebelumnya, dan nilai saya saat ini sangat tidak sesuai dengan ekspektasi saya Ibu, karena apa yang sudah saya usahakan, saya sudah belajar, tapi nilainya itu sangat tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan sesuai dengan harapan saya. Selama ini saya merasa bahwa usaha saya itu benar-benar sudah maksimal Ibu. Jadi saya merasa sangat kecewa pada diri saya sendiri, dan saya juga bingung harus mulai dari mana untuk memperbaiki nilai saya Ibu. Oke, kalau begitu Di Endang bisa menceritakan apa yang Di Endang alami. Apakah ada tekanan atau hal lain yang menyebabkan nilai ujian akhir semester Di Endang bisa turun? Tapi perlu diingat bahwa sesi konseling kita hari ini adalah 45 menit. Konseling di sini bukan untuk menghakimi adik, tetapi saya mencoba untuk membantu adik untuk menemukan solusi dari masalah yang Diana alami. Baik, saya mengerti Ibu. Saya akan menceritakan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi begini Bu, nilai akhir ujian semester saya sangat jauh dari perkiraan dan
target saya sendiri. Saya juga merasa akhir-akhir ini pikiran saya sering melayang, fisik saya juga lemah, dan konsentrasi saya juga agak buyar belakangan ini. Padahal saya sudah belajar dengan maksimal, mengerjakan soal-soal latihan juga dengan berulang kali dengan baik juga, dan bahkan saya mengorbankan waktu istirahat saya untuk menghadapi nilai akhir ini, Ibu. Tetapi hasilnya benar tetap mengecewakan saya, dan bahkan membuat saya bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan rutinitas saya begitu. Apa di Endang sudah cukup tidur untuk menjelang ujian ini? Kadang terlalu memaksakan otak bekerja keras tanpa istirahat yang memadai bisa berpengaruh ke fokus dan retensi memori sehari-hari. Bagaimana pola tidur adik belakangan? Jam tidur saya cukup, Bu. Seperti biasanya sekitar jam 7 sampai jam 8 saya melakukan pembelajaran saya, dan saya juga melakukan pola tidur yang memang cukup, Ibu. Saya juga berusaha tidak begadang sampai larut malam, meskipun terkadang terganggu oleh pikiran saya yang tidak bisa diam, yang tidak bisa saya kendalikan. Saya sudah coba redaksi sebelum tidur, tapi tetap saya besoknya tetap kelelahan seperti itu. Oh baik, kalau begitu Ibu dengar-dengar De Indah juga aktif dalam mengikuti salah satu organisasi ekstrakurikuler di sekolah ya. Bagaimana keterlibatan di Endang di sana? Iya, benar sekali, Ibu. Saya memang bergabung di organisasi ini sejak lama, dan saya anggap itu bagian penting dari diri saya dan bagi pengembangan diri saya di sekolah ini. Berarti itu adalah salah satu hal yang bagus deh, karena biasanya siswa-siswi yang mengikuti organisasi mendapatkan nilai plus dari kegiatan yang mereka adakan. Sebenarnya seharusnya sih begitu, Ibu. Tetapi kenapa nilai saya malah menurun ya? Saya merasa sepertinya karena saya mengikuti organisasi ini, atau yang membuat nilai saya menurun, Ibu. Atau mungkin ada kesalahan dalam input pendataan sekolah mengenai nilai saya, Ibu. Karena saya benar-benar bingung dengan hasil ujian yang saya dapatkan, karena nilai saya benar-benar menurun di luar dari ekspektasi saya. Ini membuat saya merasa hal-hal yang seharusnya tidak saya rasakan, dan ini sangat-sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari, Bu. Saya takut ini akan berlanjut ke semester depan seperti itu, Ibu. Di Endang tidak boleh loh menyalahkan pihak sekolah mengenai kesalahan input data nilai ujian, karena kita tidak membahasnya pada sesi konseling saat ini. Mari kita kembali ke topik awal ya. Baik, Bu, saya sangat setuju dengan apa yang Bu katakan tadi. Namun di sisi lain, saya merasa sangat terbebani dengan tanggung jawab yang tiba-tiba bertambah di akhir-akhir ini, Bu. Setiap kali ada event besar seperti lomba antar sekolah dan atas pengurusan dana kegiatan seperti itu, saya sebagai anggota biasa justru yang paling
sering diminta lembur sampai malam seperti itu Ibu. Ini membuat saya terkadang pulang dengan badan saya pegal-pegal, pikiran saya penuh kekhawatiran apakah besok bisa bangun pagi untuk sekolah, dan pada akhirnya belajar pun jadi setengah hati seperti itu Ibu. Saya sadar ini bukan salah organisasi sepenuhnya, tapi bagaimana caranya menyeimbangkan semuanya tanpa merasa bersalah Ibu? Baik, tidak apa-apa Dek. Apakah Dek Endang sudah lama dalam mengikuti organisasi di sekolah? Bisa dibilang lumayan sih Ibu. Saya sudah mengikuti organisasi ini kurang lebih sudah 2 tahun mulai saya kelas 9, dimana kegiatan yang saya lakukan di dalam organisasi itu juga saya rasa tidak terlalu berat, sehingga saya rasa saya sanggup untuk mengikuti hal itu karena saya hanya menjabat sebagai anggota saja Bu, bukan sebagai pengurus harian, bukan sebagai pengurus utama juga. Tetapi terkadang memang ketika ada event atau kegiatan di dalam organisasi tersebut, anggotalah yang mungkin akan lebih kesusahan untuk mempersiapkan kegiatan event-event seperti itu. Lalu apakah selama 2 tahun itu Dek Endang juga merasa nilai ujian itu mengalami penurunan, baik yang mata pelajaran reguler maupun tidak, atau hanya akhir-akhir ini saja Dek Endang merasakan nilai Dek Endang ini turun? Saya rasa tidak. Hanya akhir-akhir ini saja sih Bu, saya merasakan nilai saya menurun. Apa mungkin saya sudah terlalu berlebihan dalam mengikuti acara-acara yang akan diadakan di organisasi tersebut seperti itu mungkin Ibu. Jadi nilai saya jadi menurun. Karena jika organisasi sudah mengadakan kegiatan, tentunya kami para anggota yang terlibat dalam organisasi tersebut akan sibuk dalam beberapa hari untuk mempersiapkan kegiatan event tersebut Ibu. Dan saya juga ikut juga dengan teman-teman saya. Terkadang kita juga sering pulang larut malam karena mempersiapkan hal-hal untuk persiapan kegiatan event kita Ibu. Jadi saya sering pulang dengan kondisi kelelahan di rumah, dan biasanya setelah saya selesai bersih-bersih saya akan langsung ketiduran, yang dimana dan saya tidak sempat membuka buku untuk belajar maupun membaca ulang materi yang sudah disampaikan di sekolah atau disampaikan oleh guru-guru saya seperti itu Ibu. Saya sebenarnya kurang setuju dengan pendapat kamu deh. Selain mendapatkan privilege, mengikuti organisasi juga bisa memberikan pengalaman untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan untuk masalah kelelahan yang Dek Endang hadapi, saya sangat mengerti betapa lelahnya mengurus sebuah organisasi. Jikalau saya berada di posisi adik, saya akan melakukan hal yang sama, karena kemampuan setiap orang pasti ada batasannya. Terlebih lagi Dek Endang yang pagi sampai siang harus menerima pelajaran yang diberikan guru di sekolah, dan siang sampai sore harus melakukan kegiatan di organisasi. Jadi itu pasti akan menjadi hal yang sangat melelahkan. Yang Ibu katakan benar
saya juga merasa terbebani Ibu dengan tanggung jawab dalam mengikuti organisasi tersebut. Karena jika saya melakukan sesuatu yang tidak maksimal dalam kegiatan organisasi, pasti teman-teman saya akan merasakan dampaknya juga Ibu. Di Endang, Ibu sangat memahami perasaan terbebani itu. Karena memang di dalam suatu organisasi pasti ada dinamika yang membuat kita lelah. Entah dari tugas yang menumpuk, interaksi dengan anggota lain yang kadang kurang kooperatif, atau tekanan internal dari pikiran kita sendiri yang ingin tampil sempurna. Semua itu wajar sekali dirasakan, terutama oleh siswa pintar seperti adik yang mempunyai ambisi tinggi. Jadi, jangan langsung memandang organisasi sebagai penyebab utama prestasi menurun. Hidup justru memberikan pelajaran berharga melalui pengalaman seperti ini. Bayangkan dari sini adik bisa mendapatkan relasi luas dengan teman baru di sekolah lain, skill organisasi yang tidak tergantikan, pengalaman kepemimpinan lapangan, dan mungkin beasiswa atau rekomendasi masuk PTN nanti. Jadi mari kita ubah perspektif. Organisasi bukan musuh, tetapi sekutu jika dikelola dengan baik. Baik Ibu, saya adalah sangat mengerti dengan penjelasan Ibu tadi kepada saya. Jadi apa yang harus saya lakukan Ibu? Saya memang benar-benar seperti stuck. Saya takut jika saya tidak bisa memperbaiki nilai ujian saya Ibu. Karena saya juga memiliki planning untuk kedepannya seperti apa Ibu. Saya takut tidak bisa mencapai semuanya itu Ibu. Karena semuanya saya lakukan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya sangat memahami kebingungan yang Di Endang rasakan. Di Endang mungkin berpikir bahwa menurunnya nilai ujian adik adalah disebabkan oleh Di Endang mengikuti organisasi yang membuat pikiran lelah dan akhirnya sulit untuk berkonsentrasi untuk menghadapi ujian akhir semester ini. Benar begitu, Dik? Nah. Benar sekali Ibu. Di sisi lain pun saya juga takut sekali mengecewakan kedua orang tua saya karena nilai saya yang menurun drastis. Apalagi ini adalah ujian akhir Bu. Saya takut jika semisal saya lulus dengan nilai yang buruk atau saya tidak bisa atau saya malahan tidak lulus Ibu karena nilai saya yang menurun. Apakah adik mempunyai jadwal atau rutinitas untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari agar jam-jam keseharian adik ini selalu terjadwal dan disiplin? Ya, saya punya Ibu. Saya selalu menjadwalkan kegiatan saya sehari-hari agar dapat berjalan dengan teratur. Mulai dari saya duduk di kelas 1 SMP, mungkin hal itu yang membuat saya agak bingung Ibu, karena saya sudah memiliki jadwal yang teratur, sudah membuat jadwal keseharian saya agar tetap dapat disiplin, tapi kenapa di tahun akhir duduk di bangku sekolah malahan sangat kacau Ibu. Terkadang kala saya berpikir apakah jadwal yang saya buat ini sudah tidak relevan lagi
dengan kegiatan sehari-hari yang saya lakukan, Ibu. Bagus sekali kalau begitu. Ibu mendukung adik untuk memulai memperbaiki jadwal atau rutinitas di Endang agar kembali teratur lagi. Sebenarnya mungkin bukan karena sudah tidak relevan dengan kegiatan di Endang sehari-hari. Kalau menurut Ibu, di Endang bisa menuliskan kegiatan tambahan, yaitu organisasi yang di Endang ikuti. Dengan menambahkan hal tersebut, mungkin jam-jam kegiatan di Endang bisa lebih efisien lagi. Mungkin mulai sekarang, Dek bisa menerapkan hal itu dengan lebih disiplin agar waktu yang terbuang tidak sia-sia ya. Mari kita pakai pendekatan sederhana, yaitu identifikasi prioritas atau belajar 70%, organisasi 20%, dan istirahat 10%. Buat jadwal mingguan dengan alarm HP mungkin, dan evaluasi setiap hari Jumat. Ibu yakin adik bisa karena Dena sudah menunjukkan ketangguhan di Endang ini selama 2 tahun. Baik, Bu. Saya akan melakukan dengan semaksimal mungkin. Jika Ibu boleh bertanya, apakah kedua orang tua di Endang ini akan marah atau menghukum di Endang jika semisal mengetahui nilai di Endang ini menurun? Dulu ada suatu waktu ketika saya mendapatkan nilai rendah, tapi mereka tidak memarahi saya. Tetapi tetap saja saya sebagai anak merasa takut jika mendapatkan nilai yang rendah, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, di mana saya ingin membanggakan orang tua saya selalu ini berusaha untuk melakukan yang terbaik agar saya bisa membuat orang tua saya tersenyum, Ibu. Oke, berarti jadi sebenarnya di Endang tidak dimarahi oleh kedua orang tua di Endang ketika mendapatkan nilai rendah, namun di Endang sendirilah yang mempunyai pikiran dan kecemasan, takut jika semisal di Endang mendapatkan nilai yang rendah, karena di Endang takut mengecewakan kedua orang tua di Endang jikalau di Endang tidak berhasil mencapai nilai yang baik, begitu? Benar, Bu. Kurang lebih seperti ibu yang saya pikirkan selama ini sebelum saya berkonsultasi kepada ibu. Baik, jadi intinya di Endang mempunyai pemikiran akan dimarahi orang tua ketika mendapat nilai rendah, karena di Endang merasa turunnya nilai disebabkan oleh organisasi yang di Endang ikuti. Apa benar begitu? Benar, Bu. Saya sekarang bingung harus melakukan apa agar terbebas dari pikiran saya yang sangat buruk ini, Bu. Saya sudah mencoba melakukan trik dan tips dari sosial media untuk meredakan dan menghilangkan pikiran saya yang buruk ini, Bu. Tetapi sepertinya hal itu belum berhasil saya lakukan. Apakah di Endang merasa terbebani dengan organisasi tersebut? Lalu adakah keinginan di Endang untuk keluar dari organisasi yang di Endang sekarang jalani? Saya akan memberikan waktu tenang kepada di Endang selama 2 menit
untuk memikirkan masalah tersebut. Oke, jadi menurut pengamatan Ibu tadi terhadap gerak-gerik di Endang ya, adik Endang merasa masih ragu untuk menjawab karena di Endang mungkin berpikir bahwa mengikuti organisasi ada nilai plus untuk kedepannya, entah dari segi pengalaman, skill, lalu kepemimpinan. Benar begitu, Dena? Benar sekali Ibu, saya sebenarnya masih sangat ragu jika saya mundur, saya akan kehilangan banyak kesempatan yang mungkin nantinya akan berguna di kemudian hari Ibu. Tetapi saya memiliki ketakutan jika semisal saya melanjutkan organisasi ini, takutnya akan memperburuk pikiran saya dan yang pastinya nilai saya juga Ibu. Saya sangat takut nilai saya nantinya akan semakin menurun lagi karena masih bertahan dalam mengikuti organisasi saya Ibu. Dena tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut karena Ibu yakin Dena pasti lebih bisa untuk mengatasi masalah yang Dena hadapi, karena Dena sudah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah sebelumnya. Dena tidak sendiri, ada ibu, orang tua, teman yang selalu mendukung Dena dari belakang. Ibu akan selalu siap untuk mendengarkan cerita-cerita dari Dena. Jadi Dena tidak perlu bingung untuk bercerita kepada siapa. Semisal Dena ingin bercerita namun tidak mau menceritakannya kepada teman adik, Ibu bisa kok menjadi orang yang selalu siap untuk mendengarkan cerita Dena. Karena memang tugas kami sebagai konselor adalah untuk menjadi tempat curhat dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, dan kami akan membantu semaksimal mungkin untuk membantu seseorang tersebut menghadapi masalah yang dialaminya. Baik Bu, saya tidak akan pernah mundur dalam menghadapi masalah ini karena saya juga percaya bahwa setiap hal yang saya lakukan tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan saya Ibu. Saya akan selalu berusaha bagaimana caranya agar nilai saya bisa stabil. Mungkin saat ini yang akan saya lakukan adalah mengejar nilai saya yang tertinggal, dan saya juga harus bisa berusaha semaksimal saya mungkin karena saya paling tidak bisa melihat orang tua saya sedih dan saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya Ibu. Bagus nih Endang, saya juga senang mendengarnya. Baik, jadi Ibu di sini akan merangkum kegiatan kita konseling hari ini. Jadi di Endang awalnya
mengalami kecemasan emosional yang disebabkan oleh penurunan nilai ujian akhir semester ini. Diendang takut jikalau Diendang mendapatkan nilai yang rendah, maka Diendang berpikir akan mengecewakan kedua orang tua Diendang. Lalu Diendang berpikir bahwa penurunan nilai ini adalah akibat dari Diendang terlalu memikirkan kegiatan organisasi di sekolah daripada belajar untuk ujian akhir. Apakah benar seperti itu penuturan saya, Dik? Iya, benar sekali Ibu. Ibu ikut senang mendengarnya, Diendang. Jadi waktu konseling kita sudah berakhir. Jadi Ibu harap Diendang bisa melalui hari tanpa pemikiran yang buruk lagi. Jika Diendang masih memerlukan saran atau tindakan lanjut untuk kedepannya, Diendang bisa menemui Ibu untuk sesi konseling lanjutan kita agar kita bisa sama-sama menemukan solusi tentang permasalahan yang adik hadapi. Tidak perlu ragu ataupun sukar ya Dik untuk mencurahkan isi hati adik atas permasalahan yang dihadapi. Karena jika adik hanya menyimpan sendiri permasalahan yang Diendang hadapi, itu akan membuat Diendang terbebani 2 kali lipat. Jadi kami ada di sini untuk membantu dan Diendang tidak perlu takut informasinya akan bocor ke orang lain. Karena di sini kami menjaga semua informasi klien agar selalu terjaga dan tetap aman. Ya, baik Ibu. Saya akan laksanakan. Saya sangat berterima kasih atas konselingnya pada hari ini. Saya juga akan mengikuti saran-saran yang sudah Ibu berikan kepada saya. Dan mungkin jika saya ada kendala dalam melakukan saran-saran yang sudah Ibu berikan, mungkin saya akan kembali lagi ke tempat ini menemui Ibu untuk meminta saran dan pemecahan masalah dari saya. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, terima kasih.